Bab 816. Jelas bahwa Kelly dan Cecilia tanpa sadar mencapai pemahaman bahwa apapun yang harus mereka lakukan, itu harus yang terbaik untuk pesta Jack dan Selena. Kelly, setelah memikirkannya, menyuarakan pendapatnya, kalau begitu, ayo pesan lantai yang lain. Kudengar lantai di bawah lantai atas cukup bagus. Ada jendela Prancis yang besar dan juga cukup indah. Petik 2. Namun, manajer White memiliki ekspresi aneh padanya dengan senyum pahit untuk Booth. Aku benar-benar minta maaf pada kalian berdua, tapi lantai itu sudah dipesan. Faktanya, seluruh hotel sudah dipesan pada hari itu. Kelly dan Cecilia tersentak kaget. Bagaimana mungkin? Seluruh hotel, seru mereka berdua. Berapa biayanya? Bosmu tidak akan setuju tanpa membayar setidaknya 2 miliar, kan? Ini hotel bintang 7. Itu benar. Siapa orang ini? Mereka sangat kaya. Cecilia agak iri karena lantai atas adalah yang paling mahal sedangkan lantai bawah lebih murah. Terlepas dari itu, faktanya tetap bahwa itu agak berlebihan untuk memesan seluruh hotel. Biayanya tidak sebanyak itu, sejujurnya. Bos saya hanya meminta 1 miliar dari orang-orang ini. Anggap saja sebagai diskon 50%. Manajer cantik itu tertawa. Ini pertama kalinya saya mendapatkan diskon besar selama bertahun-tahun bekerja di sini. Diskon 50%. Kelly dan Cecilia sekali lagi dikejutkan oleh informasi yang disampaikan oleh manajer. Cecilia memikirkannya sebelum bertanya lagi, apakah kamu tidak takut pihak lain akan menyewakan tempat ini setelah kamu memberi mereka diskon yang sangat besar? Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Manajer itu tertawa. Pelanggan memesan seluruh hotel karena jauh lebih nyaman bagi klien untuk menikmati fasilitas kami, terutama kolam renang dan gym di lantai 2. Mereka dapat menikmati semua yang ada di hotel sepuasnya. Ini diskon 50%. Tampaknya pihak lain adalah orang yang sangat kuat. Hotel tidak akan memberikan diskon 50% kepada keluarga bangsawan kelas 2. Kelly mengerutkan kening dan semakin penasaran. Dia bertanya-tanya siapa orang misterius ini yang memesan seluruh hotel. Tuan Muda Emas, saya sudah memberitahu Anda banyak informasi, dan saya tidak dapat mengungkapkan apapun lagi. Anda punya pilihan untuk mengubah tanggal atau hotel, tutup manajer White sambil tersenyum. Meskipun Kelly dan Cecilia tidak senang dengan pergantian peristiwa, mereka hanya bisa mengangguk sebelum meninggalkan hotel. Begitu keduanya mencapai alun-alun, Cecilia berbalik dan melihat ke hotel terkenal di belakangnya dan berkata, aku ingin tahu siapa orang itu. Dia sangat kuat sehingga dia mendapat diskon 50%. Harga asli untuk memesan seluruh hotel adalah 2 miliar, namun dia hanya membutuhkan 1 miliar untuk mewujudkannya. Kelly, di sisi lain, menghela nafas. Apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak pernah berpikir hal seperti ini bisa terjadi. Siapa yang tahu bahwa kita akan bentrok dengan beberapa orang kuat? Kelly mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati sebelum dia berkata, tetap saja, ada sesuatu yang tidak beres bagiku. 4 keluarga utama dan keluarga Drake sepertinya tidak memiliki acara penting saat ini, kan? Cecilia memikirkannya sebelum dia menjawab, mungkinkah itu klan? Mungkin seseorang dari klan besar akan menikah, dan mereka memilih hari yang sama dengan kita. Kelly memikirkannya selama beberapa waktu, tetapi dia tidak bisa memikirkannya, tentang siapa yang bisa membuat reservasi. Pada akhirnya, dia hanya menawarkan senyum tipis ketika dia berkomentar, ya, tidak masalah siapa itu. Ini hal yang baik. Cecilia langsung tidak senang ketika dia mendengar ini. Bagaimana ini hal yang baik? Apakah Anda berpikir bahwa ini membantu Anda menghemat uang? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak benar-benar tulus ketika Anda mengatakan bahwa Anda ingin pernikahan kita di lantai atas? Bab 817. Kelly langsung memeluk pinggang Cecilia setelah mendengar komentarnya. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Kata Kelly, jika saya tidak ingin pernikahan kami di lantai atas, saya tidak akan menyebutkannya sejak awal, kan? Mengapa saya harus pergi ke hotel dan mencari seseorang untuk membuat reservasi? Saya benar-benar berpikir bahwa karena seseorang mengatur acara yang begitu besar di sini, banyak pengusaha kaya dan orang-orang berkuasa akan menghadiri acara tersebut, kan? Kelly memiliki seringai dingin di wajahnya sebelum dia menambahkan, pada saat itu, banyak orang juga akan datang ke pernikahan kita. Tidakkah menurutmu Jack akan malu ketika dia mengetahui bahwa seseorang benar-benar memesan seluruh hotel? Aku yakin itu tidak banyak orang yang akan menghadiri acaranya. Cecilia akhirnya menyadari bahwa dia telah salah memahami Kelly,
dan matanya berbinar. Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Sekarang setelah seseorang memesan seluruh hotel bintang 7, bagaimana bisa Jack dan Selena mengejutkan seluruh kota? Tempat ini dianggap sebagai fasilitas tertinggi di kota. Itu benar. Jack pasti merasa malu karena dia membayar begitu banyak untuk mengiklankan acara itu. Kelly benar-benar senang dengan pengungkapan itu. Karena seseorang berperan dalam mempersulit Jack dan mempermalukannya, bukankah itu berarti dia tidak perlu menjadi tuan rumah pernikahannya dengan cara yang begitu terkenal? Dia hanya perlu memastikan bahwa apa yang dia lakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan Jack. Juga, iklan mereka telah mendingin dalam beberapa hari ini, dan mereka telah berhenti beriklan di tempat-tempat tertentu. Saya pikir Jack kehabisan uang, dan itulah sebabnya dia tidak dapat terus mengiklankan acara tersebut, jawab Cecilia akhirnya setelah menjadi tenang untuk beberapa waktu. Hei, aku punya ide bagus. Kelly menepuk kepalanya sendiri. Karena acaranya tinggal beberapa hari lagi, kenapa aku tidak menguangkan 10 hingga 20 juta dan mengiklankan acara itu untuknya? Semakin banyak kita mengiklankan acara itu, Jack akan semakin malu nantinya. Ide bagus, sayang. Ini ide yang bagus. Cecilia berkata dengan penuh semangat. Kelly kemudian mengalihkan pandangannya dan, melihat hotel di seberang tempat mereka berada, berkata, ngomong-ngomong, hotel yang terletak di sebelah ini adalah Hotel Bintang 6. Tingginya hampir sama dengan Hotel Bintang 7, dan lantai atas adalah tempat yang bagus untuk masuk. Pemesanan tempat itu cukup mahal, sekitar 180 juta. Tempat seperti itu pasti akan membawa kehormatan bagi Anda dan keluarga Taylor. Sayang, kamu benar-benar memanjakanku. Aku sangat mencintaimu. Cecilia melingkarkan lengannya di leher Kelly dan menciumnya. Ayo pergi. Aku ingin kamu menjadi pengantin tercantik hari ini. Kelly melingkarkan tangannya di sekitar Cecilia saat mereka berjalan maju. Oh, tentu saja. Ayo kita pilih gaun pengantin nanti. Aku harus memberimu gaun yang menakjubkan. Saat itu, Fiona sedang berbelanja dengan beberapa pengawal, dan dia, setelah melihat mereka, berjalan ke arah Kelly dan Cecilia dengan senyum di wajahnya. Cecilia, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalian terlihat sangat manis. Cecilia segera menjawab sambil tersenyum ketika dia menyadari bahwa itu adalah Fiona. Itu pasti. Bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta dalam waktu dekat ketika kita akan segera menikah? Ngomong-ngomong, bukankah menantu yang menikah dengan keluargamu mengatakan bahwa dia akan menjadi tuan rumah acara yang menggemparkan kota? Pesta ulang tahun untuk Sister Selena. Tinggal beberapa hari lagi menuju ulang tahun Selena, kan? Bagaimana persiapannya? Apa dia sudah memesan hotel? Ekspresi wajah Fiona berubah serius setelah mendengar pertanyaan Cecilia. Jack telah tinggal di rumah selama beberapa hari terakhir, dan dia bahkan mengikutinya ke rumah keluarga Watson kemarin. Bagaimana dia punya waktu untuk memesan hotel? Satu-satunya perubahan yang dia perhatikan adalah Jack membeli beberapa aksesoris untuk Selena. Kupikir dia belum memesan hotel. Aku sebenarnya tidak begitu yakin tentang ini, jawab Fiona yang malu-malu, yang cocok dengan senyum malu di wajahnya. Tidak banyak waktu tersisa, dan dia masih belum memesan hotel. Apakah itu tidak penting baginya? Apakah dia ingin mengulangi apa yang terjadi 5 tahun lalu, dengan makan malam sederhana di rumah? Jika dia melakukannya dengan semua iklan di kota, itu akan sangat menggetarkan kota. Cecilia segera mulai mengejek Fiona. Tentu saja, ini berarti keluargamu akan dipermalukan oleh seluruh Eastfield. Itu juga menggemparkan kota, kan? Bab 818. Itu benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Jadi ini yang Jack maksud ketika dia mengatakan, City Steer, ya. Kupikir dia bermaksud mengadakan acara yang glamor. Sepanjang waktu, sesumbar Kelly sambil menyilangkan tangan di dada. Fiona sangat malu. Dia tidak akan berjalan untuk menyambut mereka jika dia tahu mereka akan mengejeknya. Fiona memikirkannya beberapa saat sebelum dia mengubah topik pembicaraan mereka. Ini adalah sesuatu yang saya tinggalkan di tangan anak muda. Saya percaya Jack punya rencananya sendiri. Ngomong-ngomong, apakah kalian sudah memesan tempat? Tidak, tapi kami di sini untuk memesan hotel kami hari ini, jawab Kelly sambil tersenyum. Kami mengincar hotel bintang 6 ini, dan kami berencana memesan lantai paling atas. Lantai paling atas. Fiona menarik napas dingin saat mendengar jawaban Kelly. Saya mendengar bahwa biaya pemesanan tempat itu adalah 188.880.000. Tidak hanya itu tempat yang besar,
tetapi bahkan memiliki area melihat-lihat bersama dengan platform melihat-lihat kelas tembus pandang. Selain itu, seluruh atap lantai itu terbuat dari kaca, memberikan pemandangan langit kepada orang-orang. Hanya ada 3 hotel glamor di kota ini. Yah, apa yang harus aku katakan? Ini pernikahanku dengan Cecilia, jadi kita harus membuatnya menjadi pernikahan yang megah. Selain itu, keluarga Gold tidak kekurangan uang, kan? Kelly menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Jack bilang dia akan memberikan Selena pesta ulang tahun terbaik yang pernah ada. Kurasa apa yang dia persiapkan harus lebih baik dari kita jika dia ingin menjadi yang terbaik. Benar, sayang, sindir Cecilia. Itu benar. Bagaimana itu akan memenuhi klaim yang menggemparkan kota jika tidak? Komentar Kelly penuh teka-teki. Ahem, sebaiknya kalian cepat pesan hotel kalian. Aku harus pergi sekarang agar bisa melanjutkan tugasku. Ekspresi Fiona secara bertahap berubah pahit. Dia tersenyum malu, melambaikan tangannya, dan berjalan pergi dengan marah dengan pengawalnya di belakangnya. Baru setelah mereka berjalan cukup jauh barulah salah satu bodyguard cantik menghibur Fiona, "Bibi, jangan marah. Jangan khawatir tentang apapun. Tuan kita pasti akan menepati janjinya." "Tepati janjinya, katamu. Berapa banyak uang yang dia miliki dengannya? Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka ketika dia hanya mendapat 300 juta dari kemarin? Biaya pemesanan tempat mereka sudah sekitar 200 juta, dan itu tidak termasuk pengeluaran." Fiona tertawa. Jack benar-benar unik. Orang-orang selalu mengatakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak mampu tetapi suka menyombongkan diri setiap saat. Dia bahkan mengiklankan acara itu di seluruh kota. Aku merasa sangat malu bahkan jika dia tidak melakukannya. Aku tidak melihatnya melakukan apapun bahkan saat kita mendekati ulang tahun putriku. Fiona berjalan menuju mal saat dia berbicara, dan dia akhirnya mencapai toko perhiasan. Dia melirik ke toko dan terkejut. Bagaimana mungkin bahwa kalung berlian seharga 900 juta itu telah terjual? Fiona baru sadar kemarin tentang kesalahannya. Kalung itu berharga 9 miliar, bukan 900 juta. Namun, ada pengumuman di pintu masuk toko perhiasan ini yang mengatakan bahwa kalung itu telah dibeli oleh seorang pembeli misterius. Secara refleks Fiona berpikir bahwa Fiona menganggap orang itu menghabiskan 9 miliar untuk kalung itu. 9 miliar untuk sebuah kalung. Itu agak boros. Bab 819. Aku ingin tahu siapa orang kaya yang boros itu. Sembur salah satu pengawal cantik. Orang itu benar-benar orang kaya, Fiona menggema. Menyakitkan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Bagaimana mereka bisa begitu kaya? Mengapa putri saya tidak ditakdirkan untuk menikah dengan orang kaya? Dia menikah dengan Jack yang merepotkan itu, dan uang yang diperolehnya dengan susah payah digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dengan kepahitan membayanginya, Fiona akhirnya pergi setelah dia berjalan-jalan sebentar. Dia segera melihat Jack dan Selena minum kopi dengan santai setelah sampai di rumah, dan ini menyebabkan ekspresinya menjadi lebih masam daripada sebelumnya. "Jack, tinggal beberapa hari lagi putriku ulang tahun, kan? Apa kau sudah memesan hotelnya?" Fiona dengan santai menjatuhkan tas belanjaannya di sudut ruangan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia berjalan ke arah Jack dan berkata dengan marah, "Saya memperingatkan Anda, jika Anda tidak punya uang, yang terbaik adalah jika Anda tidak mencoba untuk bertindak seperti itu. Anda menantu kami, menantu yang menikah dengan Taylor, keluarga. Jika Anda kehilangan muka, seluruh keluarga akan mengalami nasib yang sama. Apakah Anda mengerti saya?" Selena mengerutkan kening pada saat itu. "Ibu, apa yang terjadi? Mengapa kamu masih dalam suasana hati yang buruk ketika kamu sudah membeli begitu banyak barang? Apakah seseorang menginjak ekormu?" Selena bertanya dengan tenang ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Ekspresi dingin Fiona, ditambah dengan tatapan dingin yang sama, dipertahankan saat dia menatap tajam ke arah Jack. "Apakah kamu sudah memesan hotel?" Dia mengulangi. Jack tersenyum pahit. "Bu, jangan khawatir tentang itu. Aku sudah memesan hotel, dan kamu akan mengerti apa yang terjadi dalam beberapa hari lagi. Aku pasti akan menepati janjiku untuk mengejutkan Selena." Fiona masih menatap Jack dengan marah. "Baiklah, jika Anda sudah memesan hotel, beritahu saya hotel mana yang Anda pesan. Berapa bintang yang dimiliki hotel itu?" Malu, Jack menawarkan senyum pahit ketika dia menjawab, "Ibu, saya sudah memberitahu Anda bahwa itu kejutan."
Sepertinya bukan ide yang baik untuk membicarakannya sekarang, kan? Itu bukan ide yang bagus, katamu. Datang jawaban penuh kemarahan Fiona diikuti oleh tawa pahit. Kamu pasti malu membicarakannya karena kamu memesan hotel yang murah dan murahan. Bu, aku tidak terlalu peduli dengan ini. Kita tidak punya banyak uang sekarang, dan meskipun Jack mendapat 300 juta dari keluarga Watson, kita tetap harus berhemat dengan pengeluaran kita dan tidak terlalu boros. Selain itu, Jack dan aku belum punya pekerjaan. Selena tersenyum tenang dan membantu membujuk Fiona. Fiona menoleh untuk melihat Selena setelah mendengar jawabannya. Tahukah Anda bagaimana Cecilia dan Kelly memandang kami ketika saya bertemu mereka di jalanan hari ini? Mereka memesan lantai atas hotel bintang 6. Apalagi, sewa tempat itu sudah 188.880.000. Oh, aku tahu tempat itu. Hotel ini terletak di seberang hotel bintang 7 dan mereka berdua bersebelahan, kan? Jack tidak bisa menahan seringainya ketika mendengar ini. Pasti akan jauh lebih memalukan bagi pihak lain karena mereka memilih lokasi khusus ini. Kedua tempat tersebut berada tepat di sebelah satu sama lain, dan siapapun dapat melihat perkembangan hotel lain dari tempat masing-masing. Saat itu, Cecilia pasti akan menyesali pilihan yang dia buat. Bagus, kamu juga tahu tempat itu. Fiona sangat marah. Jangan memasang iklan dan mengatakan bahwa itu akan menjadi peristiwa yang menggemparkan kota jika kamu tidak bisa mewujudkannya. Aku tidak ingin berada dalam situasi memalukan sepertimu. Ibu, jangan khawatir. Saya berjanji bahwa kami tidak akan kehilangan muka. Saat itu, Anda akan menjadi ibu mertua paling glamor di seluruh dunia. Jack tersenyum percaya diri. Bab 820. Huff. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kamu katakan. Aku memperingatkanmu, aku mungkin menghadiri pernikahan Cecilia jika kamu gagal memuaskanku saat itu. Lagi pula, jika tidak ada orang dari pihak kita yang menghadiri pernikahan mereka, itu berarti bahwa kita tidak cukup menghormati memberi mereka dan keluarga Mas. Apakah Anda mengerti saya? Fiona membuat suara marah dengan mulut tertutup, masih tidak percaya pada Jack. Bu, apakah kamu tidak takut Cecilia akan mengejekmu jika kamu menghadiri pernikahan mereka? Aku yakin kamu tahu kepribadiannya dengan baik. Dia selalu mencari kesempatan untuk memandang rendah keluarga kita. Wajah Selena menjadi gelap ketika dia mendengar ini dan menambahkan, selain itu, saya tidak berpikir ada orang dari keluarga mereka yang bergabung dengan pesta ulang tahun saya. Mengapa kita harus menghadiri pernikahan mereka jika mereka tidak datang ke hari ulang tahun saya? Kita akan memintanya jika kita melakukan itu. Iya, Fiona mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Selena, dia benar. Berdasarkan perilaku Cecilia, Fiona pasti akan diejek jika dia menghadiri pernikahan mereka. Fiona berhenti sebelum dia memelototi Jack. Ini semua salahmu. Dia kemudian mengambil apa yang dia beli dan berjalan kembali ke kamarnya. Sayang, abaikan apa yang baru saja ibuku katakan. Dia selalu menjadi orang yang sombong, dan dia suka memiliki rasa memiliki. Selena tersenyum meminta maaf pada Jack setelah Fiona pergi. Tidak apa-apa, Jack tertawa sebelum melanjutkan menikmati secangkir kopinya. Sementara itu, Hector Zaborowski pergi ke klan Elang dengan sekelompok pengawal. Sungguh mengejutkan, Tuan Zaborowski. Apa yang dilakukan pria terhormat seperti Anda di sini di klan Elang? Lineman tersenyum acuh tak acuh ketika dia memandang Hector. Tuan Neman, tidak bisakah saya mengunjungi Anda dengan santai di waktu luang saya? Hector tersenyum munafik, dan senyumnya tampak begitu tenang. Lee tersenyum dalam hati. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Green Sky Hall tadi malam, dia tahu bahwa Hector ada di sini untuk bekerja dengan klan Elang untuk menyingkirkan Jack. Lagi pula, Lee tahu bawahannya membunuh 3 orang dari Green Sky Hall Hector 2 hari lalu dan menjebaknya di Jack. Hector, di sisi lain, tidak tahan membayangkan anak buahnya dibunuh. Saya percaya bahwa Master Zaborowski ada di sini hari ini dengan sebuah agenda. Sambil tersenyum, Lee mengambil cangkirnya dan dengan tenang meminum teh. Dia tahu betul Hector yang seharusnya panik, bukan dia. Bersambung.